kalau kita ngomongin guru di sekolah negeri, support dari atasan itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kepala sekolah, dan kepala sekolah ini juga kadang-kadang apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka lakukan sangat dipengaruhi oleh atasannya juga. Pengawas juga sangat dipengaruhi oleh Kasatlank dan juga dinas pendidikan gitu ya. Jadi semua harus sama-sama orientasinya itu murid gitu, orientasinya murid, dan kita tahu yang memberi sampai murid di sini adalah guru. Jadi berikan guru tuh keleluasaan gitu ya, jangan selalu menyalahkan gitu ya, apa-apa tuh gurunya yang disalahkan, tapi justru kita tengok gitu sebenarnya yang kita berikan buat guru-guru kita nih udah sesuai atau belum gitu, udah cukup atau belum. Nah, kita sebagai orang tua, maka aku selalu bilang ya, sebenarnya tuh kuncinya adalah di calon orang tua. Sebelum jadi orang tua tuh kita harus paham loh, apa sih yang menjadi tugas kita, karena nggak bisa semuanya dilempahkan ke sekolah. Kayak gitu. Kita harus paham gitu ya. Menurut Kak Galih nih ya, berapa tahun? Udah 4 tahun menjadi guru SD negeri gitu ya. Menurut kamu tantangan terbesar pendidikan Indonesia itu khususnya di sekolah negeri itu apa sih? Yang masih harus dikejar ya, kita harus lari gitu untuk bisa lebih baik. Banyak banget sih, karena menurut aku ekosistem dari pendidik gitu ya, khususnya kalau di sekolah negeri tuh kita kan banyak banget ya, jenjangnya tuh banyak, dari guru ke kepala sekolah, pengawas, terus pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kadang-kadang tuh mereka semua nggak selaras gitu loh. Jadi kita guru-guru tuh kebingungan gitu, mana yang sebenarnya harus kita ikutin gitu. Support yang baik untuk guru itu juga bisa berupa kesejahteraan gitu ya. Dan aku merasa gini, kalau ada orang yang nanya sebenarnya indikator apa sih yang paling pertama yang perlu kita lihat kalau memilih sekolah buat anak, menurutku ekosistemnya. Jadi apakah relasi antar guru dan kepala sekolah dan pemimpinnya itu baik, relasi antar sekolah dengan orang tua itu juga baik. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak baik, guru-guru itu akhirnya ketika mengajar di kelas itu akan sangat berpengaruh gitu. Karena ketika kita di kelas kan kita bertemu dengan manusia-manusia yang punya emosi beragam dan karakteristik beragam. Ketika kita tidak penuh dengan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu mengajar anak-anak ini dengan hati gitu. Dan untuk bisa penuh itu kan bisa jadi ya mungkin sejahtera juga ya secara finansial. Tapi menurut aku selain itu support itu yang sering banget nggak didapatkan oleh guru-guru, dan karena aku di negeri jadi aku bicara dalam konteks negeri ya, itu adalah support. Karena sering kali guru tuh disalahkan, ini salah gitu ya, ini nggak boleh, ini apa gitu. Jadi tidak dibilang merdeka, tapi kita nggak benar-benar merdeka gitu di dalam kelas. Support dari siapa dan gimana bentuknya? Pastinya kalau kita ngomongin guru di sekolah negeri, support dari atasan itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kepala sekolah, dan kepala sekolah ini juga kadang-kadang apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka lakukan sangat dipengaruhi oleh atasannya juga. Pengawas juga sangat dipengaruhi oleh Kasatlank dan juga dinas pendidikan gitu ya. Jadi semua harus sama-sama orientasinya itu murid gitu, orientasinya murid, dan kita tahu yang memberi sampai murid di sini adalah guru. Jadi berikan guru tuh keleluasaan gitu ya, jangan selalu menyalahkan gitu ya, apa-apa tuh gurunya yang disalahkan, tapi justru kita tengok gitu sebenarnya yang kita berikan buat guru-guru kita nih udah sesuai atau belum gitu, udah cukup atau belum. Karena seringkali kalau yang terjadi di aku gitu ya, misalnya kayak konteksnya administrasi gitu, misalnya ini udah mau katanya administrasi udah nggak yang se-rigid itu gitu ya, udah nggak yang sekaku itu. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang kalau kita tidak melakukan apa yang misalnya kayak tadi ya pembelajaran itu tadi nggak sesuai sama template misalnya, itu kita masih disalahin gitu, atau bahkan kita masih kayak dianggap guru yang ngapain sih kayak gitu guru yang aneh-aneh gitu. Itu kan sebenarnya juga bukan bentuk support kan gitu. Menurutku support sih, support itu bisa finansial, bisa moral gitu kan, dengan kita mendukung guru gitu ya, mencoba untuk berempati terhadap apa sih yang dirasakan sama guru gitu ya, dan mendengarkan sih. Kadang-kadang tuh kita tuh cuma butuh didengar aja gitu ya. Cuma butuh didengar aja. Ya itu bukan didengar untuk dihakimi, kamu sih ngajarnya gini gitu, atau kamu sih nggak bisa ngajak komunikasi ke orang tua gitu ya. Tapi gimana kita sebagai pimpinan tuh mencari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya. Itu sih. Ngomongin tentang support finansial nih ya. Antara kamu pernah di sekolah ya, international school, sekolah swasta, dan sekarang di negeri. Guru sekolah negeri itu menurut kamu sejahtera nggak?
Guru sekolah negeri dibilang sejahtera atau enggak itu akan sangat tergantung dengan wilayah dia ada di mana gitu. Kalau di Jakarta, apalagi karena aku ini udah status kepegawaiannya udah ASN gitu ya. Kalau dilihat dari pemerintah daerahnya memang yang paling banyak gitu. Tapi sejahtera atau tidak sejahteranya sebuah profesi menurut aku itu dibandingkannya bukan sesama gurunya, tapi dengan profesi lain. Kalau menurut aku, iya betul. Karena di DKI sendiri, walaupun aku udah ASN gitu ya, tapi yang kami terima di guru dibandingkan dengan teman-teman lain yang misalnya sama-sama nih kita S1 juga gitu ya. Sama-sama ASN, sama-sama S1, kita mengikuti seleksi yang sama. Tunjangan kita itu bedanya bisa 2 kali lipat. Wow, dan itu sudah gitu menunjukkan bagaimana profesi guru itu tidak dipandang setara dengan profesi lain menurutku. Dan itu juga yang akhirnya berpengaruh terhadap stereotip guru itu kayak gimana gitu ya. Dengan beban kerja yang padahal menurut aku kayak banyak gitu ya, dan itu sangat-sangat sulit. Itu berpengaruh juga pada akhirnya, apalagi ketika kita saling tahu gitu ya. Satu sama lain gitu. Itu terjadi dan ya gitu. Tapi kadang-kadang kan guru-guru menganggap ya kamu kan di DKI, di Jakarta gitu ya. Bedalah sama kita-kita yang di sini. Padahal kalau kita mau ngomongin disparitas pendapatan itu tetap ada. Guru itu selalu di paling bawah. Bahkan kita bayaran kita sama operator yang udah ASN itu tinggian operatornya. Operator pada gurunya ya. Nah, padahal guru ini banyak yang bilang guru itu adalah kayak tombak ya. Kayak fondasi, karena pendidikan di suatu bangsa itu bergantung pada guru juga. Benar. Gitu. Menurut kamu, apakah guru sebaiknya emang harus sejahtera banget di Indonesia? Maksudnya harus disejahterakan dalam segi finansial? Iya, dan menurutku kesejahteraan itu akan berbanding lurus dengan kompetensi. Jadi selama ini orang-orang akan selalu bilang ya gimana gajinya mau gede, guru-gurunya aja kayak gitu ngajarnya. Kenapa nggak kita balik? Karena ketika besar bayarannya pasti akan ada akuntabilitas yang lebih tinggi gitu dari kita dan dari diri kita sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya kan guru-guru ini jadi nggak fokus ngajar. Apalagi kalau aku mungkin nggak layak sebenarnya, nggak pantas ngomong kayak gini karena aku secara ini udah ASN. Tapi guru-guru yang honorer akhirnya mereka harus kayak luntang-lantung cari tambahan sana sini, akhirnya mereka nggak fokus ngajarin anak-anaknya gitu ya, membersamai anak-anaknya, mendidik, bukan cuma mengajar. Itu mereka butuh aman dulu, dan itu kan sebenarnya kebutuhan yang sangat dasar gitu ya, kebutuhan tentang rasa aman terhadap finansial kita sendiri. Kita nggak perlu mikirin nanti makan apa gitu kan, atau gimana cara beli makannya karena uangnya udah nggak ada dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya guru-guru ini udah punya keluarga yang harus dihidupi juga gitu kan, itu kan berpengaruh gitu. Itu berpengaruh ya. Kesejahteraan ekonomi itu berpengaruh nggak, kesejahteraan ekonomi guru dengan mentalnya guru, karakternya guru? Karena sekarang kan kasus bullying udah banyak ya Mbak. Maksudnya kasus bullying tidak hanya sesama murid, tapi ada guru yang melakukan kekerasan fisik juga gitu ke murid. Ngaruh nggak itu? Atau ada sebenarnya itu dipengaruhi oleh banyak hal? Iya, itu multifaktorial karena seringkali yang melakukan itu juga status kepegawaiannya udah baik gitu. Jadi itu sebenarnya menurut aku nggak terbatas apakah dia karena memang dia itu masih belum sejahtera atau tidak gitu, tapi kematangan secara emosi gitu ya. Karena kita seringkali menginginkan anak memiliki sosial emosional yang bagus, tapi kita nggak berkaca atau bercermin kepada diri kita sendiri sebenarnya tuh kita udah bagus atau belum sih sosial emosionalnya. Dan menurut aku itu juga sangat dipengaruhi dari cara sekolah pada saat dulu gitu kan, yang dimana corporal punishment atau menghukum fisik itu dianggap lumrah dan dianggap biasa, dinormalisasi karena itu ya. Betul, dinormalisasi gitu. Karena orang-orang itu adalah guru-guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Jadi bebas mereka mau ngapain aja. Tapi kan semakin kesini kita semakin mempelajari bahwa itu nggak bagus gitu. Ya mungkin anak akan nurut, tapi efek jangka panjangnya tidak baik gitu kan. Nurut buat dia. Ya, nurut karena takut. Jadi melakukan sesuatu karena ada ancaman, ada ini, bukan karena memang dia itu ada ini ya keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan itu karena itu adalah sesuatu yang baik. Tapi karena dia takut gitu kan. Dan ya itu yang diubah. Kadang-kadang ada beberapa guru yang mungkin belum bisa move on dari sana. Gitu ya. Kalau untuk pendidikan karakter sendiri nih di sekolah negeri seperti apa sih Mbak?
penerapannya gitu, dan gimana kita bisa memberantas bullying gitu ya, atau paling tidak mengurangi jumlah kasus bullying. Pertama, menurut aku perlu diedukasi dulu bullying itu apa, contohnya seperti apa, bentuk-bentuknya bagaimana. Karena seringkali anak melakukan sesuatu itu bisa jadi dia adalah korban atau dia mengimitasi orang lain gitu ya. Dia melihat bahkan mungkin gurunya sendiri gitu kan. Sendiri, atau gurunya orang sendiri dewasa sering yang sekitar dia sering yang gitu kayak ya. mungkin menyudutkan murid-murid lain, menghakimi. Jadi dia membuat itu juga gitu dalam versinya dia masing-masing. Jadi perlu tahu dulu bentuk-bentuk kekerasan itu apa aja. Dan itu yang aku ajarin juga ke murid-murid aku. Itu kayak gimana tuh? Aku ngajarin jenis-jenis kekerasan tuh apa aja sih. Kita mulai dari kekerasan fisik, psikis, tapi aku praktekkan di depan. Jadi aku panggil murid aku untuk role play. Oke. Sehingga mereka terbayang, oh kalau kayak gini tuh itu namanya kekerasan fisik gitu ya. Oh kalau kayak gini namanya kekerasan psikis. Psikis dan verbal juga tuh masuk kekerasan gitu kayak ya. Dari banyak tantangan ya, tantangan dari guru, dari orang tua dan murid, mungkin nggak sih Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045? Bingung ya kalau melihat apa fenomenanya sekarang, karena balik lagi ya tadi, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tujuannya baik tapi dalam praktiknya selalu ada kecurangan gitu ya, dan itu selalu dilakukan oleh orang-orang yang lebih berkuasa gitu, lebih punya uang gitu kan. Pada akhirnya selalu meminggirkan orang-orang yang memang jadi target utamanya kebijakan-kebijakan tadi gitu, orang-orang yang memang perlu kita bantu. Dan ini kan sebenarnya balik lagi ke masalah Indonesia Emas itu ya. Ini Indonesia Emas untuk kelompok manusia yang mana gitu, kelompok masyarakat yang mana, apakah masyarakat elit yang memang akan terus memimpin gitu ya, sedangkan masyarakat yang kayak kelas menengah dan kelas menengah ke bawah itu akan selalu terpinggirkan gitu. Kalau kita selalu berpikirnya tentang kompetisi itu tidak akan bisa terjadi sih. Tapi kalau kolaborasi itu bisa ditumbuhkan dari setidaknya sekolah dulu gitu ya. Prinsip dimana ketika kita maju tuh maju bareng-bareng gitu, bukan majunya sikut-sikutan siapa yang larinya paling kencang gitu, itu yang paling menang. Itu kalau itu bisa diatasi di sekolah dengan cara itu ya, project-project yang memanusiakan gitu, menumbuhkan empati dari antar murid, menurutku masih ada harapan. Project-project yang memanusiakan tuh seperti apa tuh Mbak? Jadi misalnya kayak kalau tadi kan aku cerita tentang masyarakat adat gitu ya, itu kan kita berusaha untuk menumbuhkan empati, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi bukan tentang di dunia itu bukan hanya berputar di kita aja gitu loh, tapi kita tuh punya orang-orang lain juga yang perlu kita perhatikan. Nah ketika kita bisa menumbuhkan empati itu ke anak-anak, maka dalam memandang sesuatu pun mereka juga akan melihat ketika saya melakukan ini, dampak baiknya buat saya apa, tapi ini akan berpengaruh apa ya terhadap komunitas saya gitu. Jadi melakukan sesuatu tuh nggak cuma berdasarkan kepentingan individu aja gitu, tapi dia juga akan berusaha apakah sesuatu yang saya lakukan itu juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Karena dia udah terbiasa waktu belajar diajak berempati sama kondisi orang-orang yang berbeda-beda gitu, yang punya latar belakang beragam gitu. Gitu ya. Oke. Kak Gali juga, Mbak Gali juga kemarin mention tentang perilaku anak itu juga dipengaruhi oleh apa yang dia tonton sebenarnya. Ini tentang gadget, penggunaan gadget gitu kan. Gadget kan sudah pasti sehari-hari anak menggunakan itu ya. Emang besar banget ya pengaruh apa yang ditonton anak sama perilaku anak itu sendiri. Kalau misalnya dia nggak ada batasan waktu dalam menggunakan gadget, pasti sangat berpengaruh. Karena kebanyakan anak-anak sekarang tuh sebutannya kan ini ya, chronically online. Jadi mereka punya kecanduan karena terus berlarut-larut dalam ruang maya gitu ya, tidak terbiasa berinteraksi secara langsung, dan itu pasti berpengaruh. Apa yang mereka tonton itu yang terekam juga di otaknya mereka. Apalagi kalau tidak pernah diajak ngobrol sama keluarganya gitu ya, tidak pernah lepas dari handphone itu selama beberapa jam melakukan kegiatan yang lain, tentu itu akan berpengaruh juga sama fokusnya mereka. Dan itu kan jadi salah satu hasil penelitian bahwa ada kecenderungan Gen Z dan Gen Alpha itu punya attention span yang lebih sempit gitu. Iya betul. Karena pengaruh itu tadi, gadget dan media sosial, internet. Kalau untuk SD sendiri ya, menurut Mbak Gali durasi yang tepat tuh berapa ya untuk gadget? Sebenarnya sejam 2 jam mungkin masih oke lah. Tapi di luar itu ya harusnya variasi gitu. Jadi mungkin misalnya aku nggak tahu ya sebesaran yang exact presisinya itu berapa, tapi selama kita mengimbangi dalam satu hari itu nggak cuman handphone, misalnya kita baca buku, kita berkegiatan outdoor gitu ya, jalan apa gitu, atau main di luar. Kan anak-anak biasanya kalau murid-murid aku tuh suka main di luar gitu. Selama itu semua porsinya pas, harusnya nggak jadi masalah. Tapi kalau udah dari pulang sekolah rebahan handphone sampai besok gitu ya, cuman ganti baju, makan, ngaji, terus udah gitu lagi
itu ya itu akan berpengaruh karena nggak ada imbangnya gitu, maksudnya nggak ada penetralisirnya gitu kan. Gitu sih. Oke. Kak Gali sebagai guru itu memiliki ini nggak, ingin membentuk anak didik yang seperti apa sih? Outputnya inginnya seperti dengan tadi metode pembelajaran gitu ya, pendidikan karakter, mengenalkan anak diberikan kebebasan untuk berekspresi gitu tanpa takut benar atau salah. Sebenarnya bagaimana punya impian apa anak didik? Saya tuh ingin seperti apa? Iya, aku tuh selalu pengen anak-anak muridku cerdas secara batin gitu ya, cerdas secara emosional. Karena cerdas secara emosional itu akan mempengaruhi juga kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah apapun. Baik itu masalah yang berkaitan dengan akademis atau pelajarannya mereka, atau masalah yang berkaitan dengan apapun itu. Sesederhana mereka tidak bisa membuka membuka tutup botol gitu. Kalau mereka punya sosial emosional dan rasa ketangguhan yang baik gitu ya, mereka tidak akan tiba-tiba, "Bu, tolong bukain dong," gitu. Mereka akan mau mencoba dulu, mengusahakan mencoba dulu gitu ya. Atau ketika nggak bisa, mereka akan cari cara gitu ya, mungkin pakai pembuka atau pakai apa sesuatu yang ada di situ untuk bisa buka. Aku selalu mendambakan anakku tuh percaya terhadap kemampuannya dulu gitu. Jadi apapun yang orang lain katakan terhadap dia, kalau dia punya self worth yang udah bagus gitu ya, kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri itu udah baik, dia akan maju aja terus gitu. Dan menurutku orang-orang yang akan berhasil di kehidupan nyata itu bukan orang-orang yang cerdas secara akademis aja, tapi dia punya intrapersonal dan interpersonal yang bagus, mampu berinteraksi dengan orang lain, mampu menempatkan diri gitu ya, dimana dia harus jadi gelas kosong, dimana dia harus bisa jadi orang yang memimpin. Dan kemampuan itu perlu dilatih di sekolah. Makanya itu yang selama ini selalu aku ajarin di kelas. Tapi aku juga berharap apa yang aku ajarkan itu dilanjutkan gitu ya, entah itu sama guru setelahnya atau nanti di jenjang berikutnya. Karena lagi-lagi kalau hanya aku aja dan tidak dibantu oleh orang lain, orang tua gitu ya, dan guru-guru lain, maka ya anak akan lupa aja gitu apa yang aku ajarin. Berarti kayak gitu. Bener ya kata-kata bahwa pendidikan itu kolaborasi, tidak hanya bisa bergantung sama guru ya. Pendidikan tuh sesuatu yang kolektif, nggak cuma bisa dikerjain sama satu orang, tapi perlu kerja barengan dari semua pihak. Oh gitu. Harapan Kak Gali ke depannya terhadap Indonesia atau pemerintah deh yang terhadap guru-guru nih. Sekarang tuh kecenderungannya orang akan selalu membedakan sekolah negeri sama sekolah swasta sih. Dan melihat kalau sekolah negeri, kayak misalnya aku selalu ditanya, "Bu, anaknya nanti mau dimasukin kemana?" Padahal menurut aku ya, kita tuh perlu berkaca juga loh sama diri kita gitu, sebagai keluarga, sebagai orang tua. Apa sih yang sudah kita persiapkan buat anak kita? Karena seringkali kemarin aku sempat ngegantiin guru kelas 1. Sesimpel pakai sepatu gitu ya, bahkan sepatunya bukan yang sepatu tali loh, sepatu yang tempel gitu ya. Gitu ya. Buka permen. Mereka nggak bisa gitu loh. Jadi kayak kita perlu melihat diri kita tuh sudah melakukan apa sih buat pendidikan anak gitu, sebelum akhirnya menuntut satu lembaga instansi pendidikan gitu ya untuk bikin anak saya ini harus pinter, anak saya ini harus cerdas, anak saya ini harus mampu bersaing. Tapi kita juga perlu melihat yang kita lakukan sebagai orang tua dan keluarga itu apa di rumah. Apakah selama ini kita sudah hadir secara utuh gitu ya untuk perkembangan sosial emosional dan motoriknya dia juga, memberikan stimulasi yang baik. Dan harapannya ini juga bisa kita lakukan di masyarakat gitu, bahwa ketika kita bertemu dengan anak-anak, aku juga sangat concern dengan privasi ya. Asal aja gitu misalnya kayak videoin anak-anak tanpa kemudian mempertimbangkan privasinya mereka, apakah anak itu bersedia atau tidak, berkenan atau tidak. Itu semua sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi walaupun kita bukan orang tua atau orang dewasa yang sudah punya anak, kita juga punya peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pendidikan. Dan aku ingin sekali orang tuh makin kesini makin sadar gitu ya, bahwa sekecil apapun itu saya tuh punya dampak buat pendidikan. Kayak gitu. Nextnya Kak Gali tetap akan menjadi guru atau pada impiannya akan jenjang ke pembuat kebijakan? Enggak. Sadly enggak. Mungkin akan banyak orang yang tidak menyetujui ini gitu ya. Tapi memang aku sudah bilang dari awal, aku jadi guru, aku tidak berniat lama-lama gitu. Karena aku menggunakan pengalaman akar rumput ini untuk membuat sesuatu yang lebih, harapannya dampaknya bisa lebih nasional gitu ya, lebih bisa dijangkau sama anak-anak lain, bukan cuma anak kelas aku aja. Baik Kak Gali, makasih banyak yang sudah hadir di ruang BK ya. Nanti kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Terima kasih banyak.